Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini di hari Ahad ini kita menyaksikan ya beberapa saat lagi akan ada pertempuran hebatnya antara kubu Megawati dan kubu Jokowi ya, melalui KPK dan teman-temannya. Rupanya Jokowi masih, meskipun sudah lengser 2 bulan lebih, berapa, 10 hari ini kira-kira ya, 9 hari, tapi masih menyisiakan bom waktu dan akan bikin pusing Prabowo soal sejak ditetapkan Hasto jadi tersangka. Tampaknya ini satu blunder atau satu desain, kita nggak tahu, sehingga suasana gaduh ya di elit itu berantem ya, antara kubu Jokowi dan KPK. Kan orang-orang yang milih Jokowi, orang-orangnya Jokowi di KPK itu sebelum beroperasi di zaman Prabowo, tapi kan sudah selesai panitia seleksinya dan kemudian sudah dilantik itu di zaman Jokowi. Jadi pengaruh Jokowi masih kuat dan Prabowo tampaknya tidak berkutik. Tapi nggak tahu, mungkin Prabowo juga punya kartu truf, tapi dia dalam perayaan Natal kemarin menggebu-gebu ingin berantas koruptor. Lah, koruptornya ada di sekeliling dia, coba bagaimana ya. Jadi tampaknya ini negara ini tampaknya, kalau menurut saya, ruwet. ruwet. Akhirnya semua nggak ada yang mikirin rakyat ya. Mereka bingung sendiri, dibikin bingung sama Allah untuk berantem sendiri ya, memamah atau mengejar pundi-pundi dolar dan dinar ya, untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan pengaruhnya sendiri ya. Siapa? Ya mereka itu. Rakyat mah nggak diopeni, rakyat nggak dipikirin ya. Paling nanti juga dikasih bansos, cuman gitu dong. Akar-akar kemiskinannya nggak diusahakan dipotong secara sistematik, berprogram gitu kan, dan sungguh-sungguh ya. Dan nggak bisa dalam 5 tahun kemiskinan itu habis ya. Termasuk pengangguran ini gimana coba itu. Anak-anak kita itu, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, kerjaan susah, gaji cuman UMR, upah minimum regional. Biasa negara katanya kaya raya, dan Prabowo sebagai seorang ultra nasionalis akan menjaga kekayaan itu supaya tidak dicuri oleh maling-maling. Pertanyaannya, benar nggak bisa menjaga itu? Terus kalau sudah dijaga, benar nggak untuk rakyat? Jangan-jangan untuk kelompok-kelompoknya sendiri? Nggak tahu lah. Kita lihat nih, kita respon aja ya dari harian Surya ini. 2 hari yang lalu yang nonton 380.000 soal sebut nama pejabat penting, Koni Raha Kundini siapkan dokumen penting yang diamankan Rusia, dinotariskan sudah di Rusia ini. Dia pengamat militer dan intelijen ya. Kita lihat ya. Nggak terima aja, banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, namanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah dan di DKI juga, karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau itu tersangka, itu tinggal diumumkan. Partai Coklat, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit yang bermain di Jakarta, di Jawa. Jadi Rahakundini udah tahu ya sebelum ditetapkan sebagai tersangka Hasto itu sahabatnya, itu filenya udah siap akan jadi tersangka itu Hasto itu ya, karena dia punya saluran-saluran intelijen khusus mungkin ya, Rahakundini ini ya. Dan dia kebetulan sahabat, makanya waktu dia ke Jakarta dari Rusia, Hasto itu nitipkan dokumen-dokumen penting untuk diselamatkan. Kalau menurut dokumen-dokumen itu berisi dugaan kejahatan Jokowi dan kekuasaan ya di sekitar mereka lah gitu. Dan itu penting, akan menjadi bom waktu kalau bahasanya Rahakundini ini ya. Dokumen yang dibawa ke Rusia itu ya nggak mungkin lagi bisa diambil, disita oleh aparat, karena sudah dinotariskan dan aman di Rusia ya.
Dan ini ketar-ketir, ini koruptor-koruptor dan pejabat-pejabat yang nggak jujur itu ketar-ketir apa isi dokumennya. Apalagi Hasto itu melalui Guntur Romli kan kemarin ngomong agak sudah sedang menyiapkan sejumlah video ya berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah diselamatkan tadi, diamankan tadi untuk melakukan serangan balik yang mematikan terhadap ya pihak-pihak yang sudah menggoyang PDIP, ya, menjadikan dia sebagai tersangka, sebagai sekjen. Jawa Timur, di Sumatera Utara itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan sehingga itu nyata-nyata kasus form. Jadi dia kan tadinya mendukung Jokowi, PDIP. Jadi dia punya akses untuk ketemu langsung dengan dengan Jokowi sebagai presiden. Dan katanya tadi bicara, dia bilang dia khawatir dengan kemunculan Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan memang harus dipotong kakinya kan supaya nggak bisa berjalan ya. Formula E itu kriminalisasi. Lewat Saya Formula E. bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Judi online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian tambang-tambang ilegal. Tambang ilegal, judi online, narkoba itu dapat backing. Backing itu maksudnya dapat pembelaan, perlindungan kekuasaan dari Partai Coklat. Partai Coklat itu maksudnya polisi kan ya, Partai Coklat. Jadi polisi yang seragamnya kan coklat ya. Dan itu kan mereka mengabdi pada kekuasaan karena dia di bawah Departemen Kementerian Dalam Negeri ya. Kementerian Dalam Negeri kan pimpinannya adalah bekas Kapolri yaitu Tito Karnavian yang dulu ada masalah dengan buku merah yang kemudian buku merah itu disita oleh kepolisian dari KPK ya, diminta, dan sekarang entah kemana buku merah yang berisi aliran dana dari 9 perusahaan ke Tito Karnavian menurut narasi ya yang ada di Najwa Shihab itu. Dan itu yang merobek halaman-halaman tentang jumlah uang aliran dari beberapa perusahaan itu disobek. Banyak yang hilang di buku merah dan kemudian buku merahnya pun dihilangkan oleh unsur-unsur polisi yang ada di KPK. Ada videonya kan, CCTV-nya itu. Jadi menunjukkan ada ketakutan dari yang disebut dalam konteks buku merah yaitu Tito Karnavian. Dan Tito Karnavian sekarang di zaman Prabowo tetap menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi dia super power ya dan tahu siapa maksudnya Partai Coklat itu. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar kakak beradik itu, anaknya sih itu yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, ya, Sandra Dewi yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. 6 tahun setengah ya. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau menggelapkan apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Nah, kakak beradik itu mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan. Jadi rupanya Hasto itu sudah tahu ya bahwa dirinya dibidik karena dia punya seorang teman yang sangat ngerti tentang intelijen dan militer, dan sudah tahu
dalam kalau kita lihat wawancaranya dengan Akbar Faisal bertiga, itu Akbar Faisal, di depan Akbar Faisal adalah Hasto di sebelah kiri, dan sebelah kanan dari Akbar Faisal adalah Rahakundini ya kan, Bakri itu Rahakundini, Koni Rahakundini, dan dia sudah mengingatkan jangan terlalu keras nanti, sebab filenya itu udah siap untuk Hasto jadi tersangka 1 bulan sebelum malam Natal itu sudah diingatkan, dan terbukti ucapan dia itu. Di Rusia ini ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya itu rakyat bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya, kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan dikatakan. Omongan saya nggak salah kan, meskipun para cacing tahu bilang Bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Ini nggak apa yang saya ngomong sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Jangan punya kejutan. Apa kejutannya? Lihat, tada, Jion. Coba Aki